di ruangan terpisah, jadi ada sebagian dari kami yang tidak memakai masker, tapi memang sendirian begitu ya. Kalau ada orang lain di sekitar yang tidak bisa lebih jaraknya dari 3 meter, 2 meter, lebih baik tetap menggunakan masker. Kemudian selama webinar berlangsung, fitur audio dan video peserta akan dinonaktifkan sehingga tidak mungkin untuk melakukan sesi Q&A secara langsung. Jadi mohon untuk setiap pertanyaan yang muncul, silakan diketik di kolom Q&A yang akan dijawab oleh pembicara pada akhir seksi. Sebelumnya, kita beruntung sekali di sini ada Ibu Jennifer Hendra selaku Eksekutif Director Siloam Hospital Lipo Village yang akan memberikan sambutan. Saya persilahkan kepada Ibu Jennifer. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom siang hari ini. Juga selamat siang kepada Dr. Indah yang sudah hadir juga. Salam sehat untuk semuanya ya. Selamat datang di acara webinar hari ini. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara ini adalah pasti orang-orang yang sangat peduli ya akan kesehatannya, sehingga ingin sekali belajar ya untuk mengerti lebih lagi bagaimana kita menjaga dan mengerti tubuh kita ya. Nah di sini siang hari ini topik yang diangkat tuh sangat menarik ya, bagi saya pribadi juga ini sangat menarik karena sesak nafas COVID-19 atau gagal jantung. Wah, kan ini related banget ya, apalagi minggu-minggu kemarin ini pasti deh semuanya sering banget mendengar bahwa saudaranya, temannya, atau siapapun ya di sekitar kita itu, aduh mulai sesak, wah saturasinya mulai turun, dan semuanya kita pasti berpikir ini adalah COVID gitu ya. Memang nggak salah karena keadaannya seperti ini gitu ya. Cuman mungkin di sini nanti Dokter Indah akan menjelaskan lebih lagi supaya kita mengerti bedanya ya. Kapan itu COVID, kapan itu gagal jantung ya, sehingga mungkin nantinya setelah dari webinar ini kita boleh sama-sama mengerti apa bedanya dan bagaimana sih kita harus bertindak di awal ketika kita tahu ya adanya sesak nafas itu ketika itu gagal jantung atau COVID ya. Nah, di kesempatan kali ini sebenarnya kita juga akan memperkenalkan ya kepada Bapak Ibu adanya heart failure clinic ya, klinik gagal jantung yang ada di Siloam Hospital Lipo Village. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut apakah heart failure clinic itu ya, tapi pastinya ini adalah tempat untuk Bapak Ibu bisa belajar lebih lagi ya atau counseling gitu ya mengenai seputar jantung, kesehatan jantung Bapak Ibu. Nanti mungkin akan diinfokan bagaimana bisa mengakses ke Siloam Heart Failure Clinic atau nomor teleponnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya layanan itu Bapak Ibu silahkan untuk bisa menggunakan layanan itu sebaik-baiknya ya, karena kita pasti mau sehat bersama ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga nggak akan berpanjang lebar menghabiskan waktunya di sini karena waktunya ini sangat penting untuk Dokter Indah membagikan apa yang akan nanti dibagikan. Tapi saya berharap acara yang dipersembahkan oleh Siloam Lipo Village ini dapat berguna ya untuk Bapak Ibu dalam menjaga kesehatan jantung dan terus kita dari rumah sakit akan berkomitmen mengadakan webinar-webinar ya acara seperti ini yang pastinya nggak kalah penting untuk seputar kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi ditunggu untuk acara-acara berikutnya Bapak Ibu. Saya mungkin sekian dari saya, pesan saya mungkin marilah kita terus jaga kesehatan kita supaya ya kita di masa seperti ini nggak hanya COVID yang ada dalam ini kita ya, tapi kita juga aware dalam keadaan-keadaan lainnya yang perlu kita ketahui ya, supaya kita juga mengerti kapan kita perlu berobat, kapan kita perlu ngecek ya ke rumah sakit, ke dokter. Itu juga tidak kalah penting di masa COVID seperti ini. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Bu Sisil. Terima kasih. Terima kasih Bu Jennifer, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit CV tentang Dr. Indah. Dr. Indah Sukmawati, spesialis jantung dan pembuluh darah,
menempuh pendidikan dokter umum pada tahun 2002 sampai 2008 di Universitas Erlangga, Surabaya. Kemudian dari 2010 sampai 2016 beliau melanjutkan mengambil pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Erlangga di Surabaya juga. Kemudian beliau melanjutkan pada tahun 2017 pelatihan implanter alat pacu jantung kamar tunggal dan interventional cardiology observership di Cleveland Clinic di Amerika. Kemudian tahun 2018 beliau menjalani heart failure observership di National Heart Center Singapore. Kemudian untuk riwayat pekerjaan pada tahun 2008 sampai 2016 menjadi dokter umum di Klinik Citra Gading Medika Jawa Timur. 2016 sampai 2017 beliau menjadi spesialis jantung dan pembuluh darah di National Hospital Surabaya. Kemudian 2017 sampai saat ini menjadi spesialis jantung dan pembuluh darah di Siloam Hospital Slipo Village. Dan dari 2018 sampai saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Organisasi profesi yang diikuti dari tahun 2016, member of Indonesian Heart Association dan menjadi sekretaris di Women Cardiology Working Group of Indonesia Heart Association dari 2019 sampai sekarang. Untuk peminatan klinis beliau dan penelitian, tertarik dengan kardiologi intervensi, gagal jantung, penyakit kardiovaskular pada perempuan. Demikian perkenalan saya. Silakan Dr. Indah, saya untuk membawakan materinya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Siloam Hospital Lipo Village dan juga panitia yang sudah mengatur dan mengorganisasi acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung pada hari ini. Izinkan saya share untuk slide saya. Terima kasih juga kepada Bu Sisil yang sudah memberikan perkenalan yang sangat luar biasa sekali. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya? Oke, baik. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang sesak nafas. Ini adalah topik yang sangat populer sejak tahun 2020 ya. Sesak nafas, apakah itu COVID-19 atau gagal jantung. Nah, buat saya pribadi topik ini sangat dekat di hati. Kenapa? Karena pasien-pasien saya sejak masa pandemi merasa sangat kesulitan karena pasien gagal jantung itu memang kalau sedang ada keluhannya ya sesak nafas. Jadi setiap pasien gagal jantung yang ada keluhan sesak nafas dia harus ke UGD. Sejak pandemi terjadi sampai sekarang selalu diduga dulu di COVID-19 atau bukan. Ya, jadi akan selalu masuk ke UGD untuk screening COVID-19-nya negatif atau positif. Ya. Nah, oke, jadi ini adalah gambaran virus COVID-19 dan bagaimana dia akan mempengaruhi jantung. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini. Ya, sekilas tentang masa yang sudah kita jalani selama ini ya. Jadi COVID-19 itu pertama kali dideteksi pada tahun 2019 akhir di Wuhan, China. Waktu itu belum ada namanya virus tersebut. Nah, baru bulan depannya pada awal Januari Republik Rakyat Cina mengidentifikasi virus tersebut dan diberi nama sebagai 2019 novel coronavirus ya atau 2019 nCoV ya. Nah, pada bulan berikutnya Februari 2020 WHO memberikan nama ini penyakit yang disebabkan oleh virus ini diberi nama sebagai COVID-19 ya. Dan di Indonesia sendiri pasien yang dengan COVID-19 ini baru terdeteksi atau diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020, kurang lebih seminggu sebelum WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, di mana penyakit ini sudah tersebar di banyak sekali negara, ya. Dan sampai saat sekarang kita pun masih sangat mengenal penyakit ini dan kita pun masih berusaha mendalami dan mempelajari tentang penyakit ini, ya, terlebih dengan berbagai varian yang baru. Nah, pada bulan Juni 2020, September 2020, Januari, dan setiap ada liburan, setelah itu akan ada peningkatan kasus yang sangat signifikan, ya. Bahkan meskipun sudah kita lakukan program vaksinasi, tetap saja ada peningkatan kasus secara signifikan, terutama pasca liburan hari raya besar di negara kita. Nah, ini suatu
pola penting atau catatan penting yang juga kita perlu resapi bersama, bahwa memang kita saat ini manusia adalah sebagai vektor atau pembawa dari virus ini. Jadi ketika kita banyak mobilisasi, maka virus itu akan bergerak kemana-mana. Ya. Nah, bagaimana sih COVID-19 di Indonesia versus di dunia? Ya, jadi di sebagian besar di dunia sudah angkanya pun sudah sempat turun. Ya, namun belakangan ini pun mereka juga pun mulai naik kembali. Bahkan di negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi dengan cukup optimal ya, seperti di Inggris ataupun di Amerika ya. Namun karena masih ada banyak orang yang mungkin belum tervaksinasi juga, ya akhirnya angkanya pun naik kembali ya. Dan bahkan pun pada pasien yang sudah tervaksinasi ada juga yang terinfeksi virus COVID-19. Tapi ada perbedaannya antara yang sudah divaksinasi dan yang belum divaksinasi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya, saat ini di Indonesia sudah terkonfirmasi sekitar 3 juta lebih kasus COVID-19 dengan kasus aktif saat ini. Ini data yang saya ambil baru kemarin malam ya. Kasus aktif saat ini adalah sekitar 560.000 jiwa ya. Dengan vaksinasi kita masih sekitar 21% dari target vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita harus semua bersama-sama untuk mengejut angka vaksinasi ini supaya kita semua bisa memperoleh kekebalan yang cukup untuk mengatasi virus ini. Nah, ini data virus COVID-19 persebarannya di berbagai provinsi. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini, DKI Jakarta menduduki posisi pertama dari jumlah kasus yang ada. Ya, sekitar 25% kalau saya nggak salah ya, dengan jumlah kematian 11.439 jiwa ya, dan terus sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bisa dilihat sini bahwa terutama adalah di Pulau Jawa ya, tentu saja karena Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya ya. Namun bisa dilihat sini Kalimantan Timur ternyata juga banyak nih ya. Nah, jadi teman-teman yang tinggal di Kalimantan Timur pun juga harus berhati-hati dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Angka kematian memang kalau dihitung persentase sepertinya tidak tinggi ya, katakan masih di bawah 10%. Namun bayangkan kalau 10% itu kurang dari, meskipun itu cuma sekedar 1%, 2%, tapi kalau itu keluarga kita, betapa nelongsonya kalau orang Jawa bilang ya, kalau itu yang terkena, yang terdampak adalah keluarga kita sendiri ya. Nah, keduanya, COVID-19 dan gagal jantung sama-sama memiliki gejala dan tanda sesak napas. Lalu bagaimana cara membedakan keduanya? Nah, itu yang mau kita pelajari pada hari ini, supaya teman-teman semua yang entah memiliki penyakit jantung ataupun yang tidak, bisa membedakan apakah ini sesak nafasnya karena jantung atau karena penyakit yang lainnya, misalnya penyakit infeksi paru seperti akibat dari COVID-19. Ya. Nah, ini adalah perbedaan gejalanya. Nah, pasien dengan COVID-19 umumnya akan mengalami gejala batuk, demam, dan bila mana terkena kondisi yang lebih berat atau perburukan bisa sampai mengalami sesak nafas. Nah, beberapa gejala lain yang mungkin kurang sering adalah sakit kepala, kram otot, lemas, atau diare. Nah, yang khas dari COVID-19 adanya kondisi anosmia ataupun ageusia. Apa sih itu? Kalau anosmia itu adalah artinya kita tidak bisa mencium bau, ya, membau tidak bisa. Jadi meskipun ada duren enak di depannya gitu ya, nggak bisa dicium tuh baunya duren, itu anosmia. Ya, jadi kalau mau ngecek gejala sehari-hari bisa coba bau-bauan yang biasanya baunya cukup menyengat, misalnya duren atau balsam atau sejenisnya, kalau tidak bisa tercium baunya, nah itu hati-hati bahwa itu merupakan salah satu gejala anosmia. Ya, ageusia artinya apa? Adalah suatu kondisi di mana tidak bisa merasakan suatu pengecapannya, tidak bisa merasa. Jadi makanan yang enak tadi, soto misalnya, ayam panggang, wah udah nggak ada rasanya, ya, sama sekali tawar. Ya, boleh ditanyakan kepada mungkin kerabat yang pernah mengalami COVID-19. Nah, tentunya tapi ini mungkin tidak semua pasien mengalami keseluruhan gejala ini ya. Ada sebagian yang hanya mengalami 1 atau 2, ada juga yang semuanya. Nah, kalau gagal jantung, sesak nafasnya itu berbeda. Sesak nafasnya itu biasanya tidak ada kondisi batuk ataupun demam sebelumnya. Ya, sesak nafas biasanya akibat dipicu oleh suatu aktivitas malahan. Jadi misalnya naik tangga, biasanya dulu naik tangga 1 lantai, 2 lantai nggak ada keluhan, sekarang tiba-tiba jadi ngos-ngosan. Jadi kayak gitu. Ya, seperti orang habis lari terengah-engah. Nah, atau yang dulunya biasanya suka jogging keliling lapangan kuat, sekarang kok
keliling lapangan sudah nggak kuat. Atau dulu biasanya waktu mall masih buka, jalan 3 jam, keliling-keliling toko bisa. Sekarang 1 jam aja sudah capek. Ya. Kemudian adanya bengkak atau edema di pergelangan kaki. Kemudian yang khas adalah adanya rasa sesak ketika membungkuk. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang beragama muslim ketika sholat, apalagi mungkin dari posisi ruku atau membungkuk, nah itu ada rasa sesak padahal sebelum tidak ada, nah itu harus curiga apakah itu merupakan suatu gejala penyakit jantung. Ya. Nah, kemudian ada batuk malam hari. Nah, ini beda ya, kalau pada COVID, batuknya itu nggak ada hitungan waktunya, bisa kapan saja, mau siang, malam, terserah. Ya, tapi kalau pada pasien jantung umumnya pada malam hari. Kenapa? Karena ketika malam hari itu dalam posisi tidur biasanya ada penumpukan cairan juga di paru, sehingga akibat dari posisi tadi, nah timbullah rasa batuk akibat penumpukan cairan yang di dalam paru tersebut. Ya. Kemudian akibat dari aliran darah yang kurang lancar juga ke pencernaan, kemudian pasien biasanya juga ada kurang nafsu makan atau merasa terlalu kenyang, ya terlalu full gitu setelah makan. Dan juga ada gejala-gejala depresi maupun pusing. Nah, sebenarnya apa sih itu gagal jantung? Ya, gagal jantung adalah suatu sindroma klinis dengan tanda dan gejala yang diakibatkan kelainan struktural atau fungsional jantung dan dikonfirmasi oleh peningkatan kadar peptida natriuretik dan atau adanya bukti objektif adanya kongesti paru atau sistemik. Ya. Nah, bahasa awamnya gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh sebagaimana mestinya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya. Nah, gagal jantung ini ada 2 macam, ya. Gagal jantung yang sistolik dan diastolik. Gagal jantung sistolik itu adalah gagal jantung di mana fungsi pompa jantung ini sendiri melemah, ya. Ototnya menipis dan melemah sehingga kemampuan fungsi pompanya itu menjadi kurang. Sementara kalau gagal jantung diastolik itu pengisiannya yang susah karena ototnya terlalu tebal. Ya, seperti bisa dilihat di sini ototnya terlalu tebal sehingga darah memasuk dari ruangan sebelumnya menuju ke bawah ini susah sekali karena terlalu tebal, dia mengembangnya sangat susah, ya. Harusnya dia bisa mengembang mengempis gampang begitu tapi ini sulit, ya. Jadi kalau dilihat dari USG jantung seperti yang namanya ekokardiografi itu berbeda sekali. Jadi kalau gagal jantung sistolik itu fungsi pompa jantungnya menurun, namanya fraksi ejeksi itu menurun. Sementara pada gagal jantung diastolik itu fungsi pompa jantungnya berdasarkan USG jantung atau ekokardiografi itu masih bisa normal. Nah, yang membedakan apa kok? Kalau gitu, kalau USG jantungnya normal kok kita bilang gagal jantung. Nah, itu tadi kita lihat dari yang namanya kadar peptida natriuretik atau NT-proBNP. Jadi kalau fungsi pompa jantungnya normal, namun NT-proBNP-nya itu tinggi, nah itu menunjukkan suatu kondisi gagal jantung. Nah, bagaimana sih seseorang itu bisa terkena COVID-19 atau terjadi kondisi gagal jantung, ya? Nah, pasien bisa terkena COVID-19 melalui kontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19 atau terpapar melalui seseorang yang batuk atau bersin di dekatnya, ya. Yang kedua, akibat menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi, kemudian tidak mencuci tangan, dan kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Gitu ya. Makanya kenapa kita disuruh pakai masker, dan kalau bisa pakai face shield juga atau goggles, ya, untuk menjaga supaya kita tidak sengaja menyentuh mata kita. Ya, itu kadang refleks kita tiba-tiba kelilipan gitu, kita langsung pucak mata. Nah, kalau ada goggle atau face shield, kita tidak akan langsung menyentuh mata kita dengan tangan kita yang mungkin ketika itu belum cuci tangan, ya. Nah, kalau seseorang bisa kena gagal jantung bagaimana? Nah, biasanya pasien yang kena gagal jantung itu sudah memiliki penyakit jantung sebelumnya, ya. Jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi akhir dari semua penyakit jantung. Ya, baik itu jantung koroner, hipertensi, jantung katup, jantung bawaan, itu semua bisa berujung ke gagal jantung, ya. Jadi ibaratnya apapun penyakitnya ujungnya bisa jadi gagal jantung. Kenapa kok gini? Beda dengan dekade katakan 50 tahun yang lalu. Pasien jantung koroner itu kebanyakan tidak sampai bertahan hidup ketika serangan jantung kemudian meninggal. Jadi tidak jadi kondisi gagal jantung. Nah, tapi sekarang karena penanganan penyakit jantung semakin baik di mana-mana, maka pasien menjadi lebih tinggi angka harapan hidupnya, jadi selamat gitu. Jadi nggak sampai meninggal. Nah, tapi dia kan ada gejala sisa akibat penyakit jantung yang dialaminya, misalnya serangan jantung tersebut. Nah, akhirnya dia merupakan penyakit jantung koroner dengan kondisi gagal jantung akibat dari serangan jantungnya, sebagai contoh. Nah, kemudian adanya faktor pencetus terhadap kondisi gagal jantung yang stabil. Jadi pasien gagal jantung itu sebenarnya tidak ada yang istilahnya gagal jantung itu kemudian sembuh
terus tidak minum obat itu tidak ada ya. Pasien gagal jantung itu adalah stabil atau terkontrol dan tidak terkontrol. Nah, kalau tidak terkontrol dan tidak stabil artinya dia sesaknya berat. Ya, kalau stabil meskipun dia gagal jantung tapi dia bisa berkegiatan sehari-hari dengan baik, bisa menjalani kehidupannya hampir seperti pasien pun yang tidak punya gagal jantung. Nah, pencetusnya apa saja? Misalnya hipertensi yang tidak terkontrol, kelebihan asupan cairan, adanya infeksi, anemia, dan tidak teratur minum obat. Nah, lalu bagaimana lagi membedakannya nih kalau gini? Karena ya sedikit banyak kadang-kadang yang mirip juga nih. Nah, tadi kan dibilang gagal jantung juga bisa terpicu oleh infeksi. Nah, bisa nggak sih orang gagal jantung kena infeksi COVID? Ya bisa saja. Ya, jadi ada kondisi satu pada pembahasan kali ini kita membahas apakah pasien itu COVID-19 saja, apakah dia gagal jantung saja, ataukah dia kedua-duanya. Nah, itu kita memastikannya dari tes untuk COVID-19 ya. Nah, tes COVID-19 ini ada beberapa macam ya. Mungkin sekarang masyarakat jadi bingung nih, saya harus pilih yang mana ya gitu. Nah, yang pertama bila Anda mengetahui bahwa Anda terpapar nih dengan orang yang sudah jelas tahu bahwa dia itu COVID-19. Ya, sebetulnya kalau Anda tidak ada gejala, jangan langsung buru-buru tes, tapi tunggu dulu sekitar 4 sampai 5 hari. Ya, karena kalau sebelumnya mungkin tesnya masih negatif atau yang kita sebut sebagai false negatif atau negatif palsu. Ya, idealnya kalau Anda mengetahui nih di hari ke-0 atau hari ke-1 ya, kemarin saya ketemu si A nih dan ternyata dia bilang sekarang dia WA nih, saya positif nih, kamu nggak tes gitu ya. Nah, jangan langsung tes pada hari pertama itu, tapi Anda harus mengisolasi diri karena anggap Anda mungkin positif ya. Tapi tunggu di isolasi mandiri tadi, tunggu pada hari keempat atau kelima, kemudian baru Anda tes PCR ya. Baru itu akan mungkin bisa terdeteksi dengan baik gitu. Jadi tidak menimbulkan suatu hasil yang false negatif ya. Nah, pemeriksaan yang lainnya apa? Ada juga namanya antigen test atau antibody test ya. Antigen test dan PCR test itu adalah untuk mendiagnosa apakah saya sakit sekarang. Nah, keduanya sama-sama bisa dilakukan, namun ada perbedaannya. Kalau PCR test itu dia bisa mendeteksi dari derajat yang virus yang loadnya rendah atau sampai bahkan yang tinggi. Tapi kalau antigen test dia hanya bisa pada yang load virusnya yang tinggi, ya, gitu. Jadi kalau ketika load virusnya itu masih rendah, mungkin di antigen test mungkin tampaknya seperti negatif, kayak gitu. Kalau antibody test, nah ini untuk melihat nih apakah kita sudah punya antibody nggak terhadap virus COVID-19 ini ya. Biasanya dilakukan dulu ketika seseorang sudah pernah mengalami atau mungkin dia curiga, kayaknya pernah tapi kok nggak yakin, nah itu boleh tes ini. Tapi bila Anda sudah vaksinasi mungkin tes ini menjadi kurang akurat. Nah, yang bisa dilakukan adalah namanya tes serologi antibody yang untuk menghitung kuantitatif ya, berapa jumlah antibody yang dalam tubuh kita. Itu juga bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang pasca vaksinasi. Nah, ini tadi sedikit mengulang tadi, namun di sini ditekankan lagi bahwa setiap pasien COVID-19 itu ada berbagai macam severitas atau derajat keparahannya. Ada yang sama sekali tidak ada keluhan atau yang dikatakan OTG, ada juga yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat, ada yang sampai kritis atau critical sehingga sampai harus masuk ICU, ya. Nah, tapi sebenarnya tidak semua pasien itu akan jadi kritis ya, jadi saya juga tidak ingin bahwa semua kemudian masyarakat menjadi panik, tapi tetap perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan protokol dan anjuran pemerintah. Ya, sebagian besar pasien kemungkinan adalah asimptomatik dan gejala ringan saja. Ya, tapi ini mereka masih bisa menularkan virus tersebut ke orang lain yang mungkin peruntungannya nggak baik, dia punya faktor komorbid, maka orang tersebut menjadi gejalanya berat ataupun bahkan kritis. Nah, ini yang kita tuh pentingnya kenapa sih kita harus isolasi mandiri, itu adalah untuk melindungi orang-orang yang rentan itu, ya. Kalau misalnya Anda, saya masih muda, saya sehat ya, kemungkinan besar saya nggak akan apa-apa. Mungkin saya cuma jatuh di kelompok asimptomatik atau tidak ada gejala ataupun gejala ringan sampai sedang. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah Anda ada yang katakan usianya sudah lansia ya, lalu dia bilang tertular dengan infeksi yang Anda bawa, nah maka dia bisa jatuh ke kondisi yang berat atau kritis. Nah, itu yang kita sebenarnya sangat-sangat hindari. Nah, pasien-pasien seperti apa sih yang beresiko untuk menjadi berat atau kritis ini? Nah, ini ya pasien usia tua, pasien hipertensi, pasien yang dengan memiliki penyakit jantung, ya kardiovaskuler, penyakit yang punya penyakit paru, diabetes, obesitas atau punya keganasan atau kanker ya. Dan pada waktu awal mungkin demamnya tinggi ya, seperti 39 derajat, ada sesak nafas ketika masuk rumah sakit ya, dan hasil labnya yang menunjang untuk menunjukkan tanda kemungkinan perburukan dari kondisinya.
Nah, ini sekilas saja biar teman-teman semua tahu kayak apa sih gambaran ronsen pasien normal COVID atau gagal jantung ya. Pasien normal seperti ini nih. Jadi paru-parunya lihat di sini adalah warnanya hitam, ini yang bagus ya. Ini jantungnya juga ukurannya normal. Jadi ini adalah gambaran ronsen dada yang normal. Nah, kalau pada pasien gagal jantung dilihat di sini jantungnya ukurannya membesar ya. Ukuran besar, terus kemudian ada gambar putih-putih semua di padahal tempat yang harusnya hitam ya. Dari mana gambarannya khusus. Jadi ada namanya pembuluh darahnya tuh tampak menuju ke atas, ada cairan di lapisan paru, dan juga ada gambaran-gambaran yang kita sebut sebagai Kerley line. Ini khas sekali pada pasien gagal jantung. Nah, kalau pada pasien COVID gimana ya? Ada gambaran putih-putih seperti awan ini, dan umumnya biasanya di perifer atau di tepi-tepi di sini, ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan gambaran dengan penyakit gagal jantung. Nah, ini yang juga populer yang orang bilang GGO itu dilihatnya dari mana sih? GGO itu namanya ground glass opacity atau gambaran opasitas. Opasitas itu warna putih di dalam CT scan. Nah, kalau normal sama kayak tadi hitam gini. Nah, ini bagus ya. Tapi kalau pasien gagal jantung juga lihat juga sama, ada namanya GGO juga ada. Ya, tapi beda dengan yang COVID-19. Bedanya apa? Kalau pasien gagal jantung biasanya GGO-nya atau gambaran putih opasitas ini adalah terutama lebih ke terdistribusi di sentral atau di tengah seperti ini ya. Kalau COVID-19 itu dia biasanya patchy dan multiple dan di mana-mana kayak gini ya. Tersebar di mana-mana dan bentuknya patch-patch atau ceplok-ceplok di mana-mana kayak gitu ya. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga dan memonitor gejala di rumah? Yang pertama, sebisa mungkin tetap tinggal di rumah, kecuali untuk ke fasilitas layanan kesehatan. Monitor gejala, ukur suhu, periksa saturasi oksigen, ukur tekanan darah. Istirahat cukup dan pastikan asupan cairan juga cukup. Pada pasien yang punya gagal jantung, tanyakan ke dokter Anda jumlah maksimal cairan yang boleh dikonsumsi berapa, karena ketika pasien gagal jantung kemudian dia juga kena COVID, dia kan mungkin ada demam ya, sehingga juga butuh mungkin asupan cairan yang sedikit lebih dari biasa. Nah, tapi pastikan dulu ke dokter jantung Anda sampai seberapa jumlah maksimal cairan yang boleh dikonsumsi. Yang keempat, tutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin ya, atau dengan bagian dalam dari siku Anda seperti begini gitu ya. Kalau misalnya lagi nggak ada tisu. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin. Bila tidak ada, dapat menggunakan alkohol atau hand rub yang dengan alkohol 70%. Kemudian hindari penggunaan barang personal dengan orang yang seperti apa? Seperti mungkin pulpen. Jadi kalau misalnya Anda nih lagi antri vaksinasi, kan ngisi formulir mungkin ya. Bawa pulpen dari rumah, jangan pinjam-pinjam. Nah, kadang-kadang pinjam tadi ternyata yang pernah pakai sebelumnya ada positif, kan kita nggak tahu juga ya. Nanti kita nggak sengaja, kita lupa, mata kita kelilipan, kita kucek-kucek mata. Nah, kita ketularan. Habis itu dibilangnya kena COVID karena vaksin. Nah, bukan, sebenarnya bukan dari vaksinnya, tapi dari apa yang terjadi di dalam proses menjalani vaksinasi tadi. Jadi kita harus pastikan protokol kesehatan kita juga ketat ketika kita berada di keramaian. Ya. Kemudian bersihkan permukaan secara berkala dan terutama lebih sering pada permukaan yang sering disentuh atau digunakan seperti gagang pintu, ya, pegangan kulkas misalnya seperti itu. Maksimalkan ketersediaan layanan telemedicine kecuali kondisi perburukan. Jadi seperti di Siloam kita sudah ada namanya telemedicine, pasien bisa di rumah kontak kita dengan Zoom seperti ini, lalu kita bisa tanya jawab dan bisa diskusi dengan cara seperti ini, ya. Namun bila kondisi memburuk ya kita harus segera ke rumah sakit, bukan berarti kemudian di rumah saja ya. Misalnya kalau ketika sesak nafas atau saturasi oksigennya menurun, panggil ambulan lalu pergi ke rumah sakit terdekat yang membuka layanan untuk pasien COVID-19. Dan hati-hati dengan yang namanya happy hipoksia, cek saturasi oksigen berkala. Jadi karena saturasi oksigen biasanya bentuknya seperti ini, kita bisa masukkan jari kita ke dalamnya, biasanya ada 2 angka umumnya, yaitu saturasi oksigen dan detak jantungnya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ternyata memang saturasi oksigennya turun, nih pasien yang ceritanya sudah COVID-19 tapi isolasi mandiri di rumah. Nah, gimana nih kalau misalnya saturasi, supaya menjaga saturasi oksigen tetap baik ya. Latihan pernapasan juga sebagai bagian dari rehabilitasi atau fisioterapi di rumah ya. Misalnya dengan latihan pernapasan diafragma. Nah, ini bisa dilakukan dengan posisi berdiri, duduk atau terlentang. Letakkan tangan di perut, tarik nafas melalui hidung dan perhatikan seberapa jauh mulut Anda naik. Buang nafas dengan mulut melalui mulut dengan bentuk bibir mengerucut sendiri, nafas begini. Lalu buang nafasnya seperti itu ya. Ulangi dan usahakan perut Anda naik dan mengembang lebih tinggi dari sebelumnya. Ulangi setiap kalinya 15 menit. Kemudian ini yang mungkin sudah banyak yang saya dengar adalah tidur dengan posisi
telungkup ya, atau lying dengan prone position. Nah, ini kalau misalnya saturasi oksigennya turun di bawah 94%, nah di rumah bisa dicoba melakukan posisi ini untuk sebagai latihan supaya apa? Supaya oksigenasi lebih baik dan paru kita, karena paru kita tuh sebenarnya terutama banyak yang di belakang. Ya, kalau tadi lihat dari CT scan juga biasanya yang gambaran GGO tadi pada pasien COVID ada di belakang paru, sehingga paru kita kalau kita tidurnya terlentang, paru kita tuh bekerjanya cukup berat juga gitu. Jadi kalau kita dengan posisi tengkurap seperti ini, paru kita bisa lebih istirahat ya. Nah, hal-hal lain yang perlu diingat ketika isoman atau isolasi mandiri, minum obat sesuai anjuran dengan teratur ya. Jangan minum sembarang obat ataupun minum obat dengan alasan katanya bagus ya. Yang katanya itu harus ada buktinya ya. Gitu. Jadi pastikan konsultasi dengan dokter paru ataupun dokter yang menangani penyakit COVID Anda dengan sebelum Anda mengkonsumsi obat-obatan tersebut ya. Nah, pada pasien gagal jantung yang menderita COVID-19 juga monitor tanda dan gejala sesak nafasnya dan segala macam itu harus lebih ketat. Jadi ukur saturasi oksigen, tekanan darah, nadi, suhu setiap hari itu harus lebih ketat lagi. Timbang berat badan setiap hari. Kenapa sih kok timbang berat badan setiap hari disuruh diet atau bagaimana? Bukan. Ya, jadi kita harus monitor asupan cairan dan keluarnya cairan dari tubuh. Nah, nggak mungkin pasien kita suruh untuk tampung kencingnya setiap hari lalu di CC terus dicatat. Itu akan sangat menyulitkan pasien. Apalagi kalau pasiennya sudah berumur. Jadi cukup timbang berat badan setiap hari ya. Jadi kita catat timbangannya tadi. Kalau misalnya timbangan berat badannya naik lebih dari 1 kilo, nah itu artinya kebanyakan cairan tuh. Naik lebih dari 1 kilo dalam 1 hari maksudnya ya. Itu artinya kebanyakan cairan. Nah, itu harus ngerem jumlah cairan yang dimasukkan supaya jangan sampai gagal jantungnya itu terpicu dan menjadi sesak nafas akibat hipervolemi atau kebanyakan cairan. Ya. Kemudian obat gagal jantung diminum atau enggak nih ketika lagi COVID? Ya tetap diminum. Ya tetap diminum. Ya memang jumlahnya akan jadi lebih banyak karena obat gagal jantung sendiri sudah banyak ditambah obat COVID-19 ya. Namun itu diperlukan untuk menjaga kestabilan dari kemampuan jantungnya, menjaga stabilan tensi dan segala macam. Nah, kalau pasien gagal jantung dengan COVID-19 ini, bila tanpa gejala atau gejala yang mungkin sangat ringan, dapat isolasi mandiri dengan pemantauan dokter melalui telemedicine. Ya. Nah, kapan sih perlu mencari pertolongan medis segera? Nah, pada pasien COVID-19, kalau sudah mulai rasanya sulit bernafas, saturasi oksigen menurun lebih dari 92%, ya, atau ada rasa nyeri atau tertekan di dada, ada gangguan kesadaran, dia tampaknya lemas, atau dibangunin nggak bisa, gitu, atau tampak bingung, gitu ya. Ditanyain A, jawabnya B, ya. Itu tanda-tanda gangguan kesadaran, atau tampak pucat atau kebiruan atau cyanosis namanya pada kulit telapak tangan, terutama di ujung-ujung jari, bibir ataupun di kuku ya. Kalau di kuku ini kalau kita lihat nih ada warna gini seperti warna pink. Nah, coba bisa ditekan begini, lalu kan dilihat kalau ditekan jadi putih, lalu ketika dilepas jari kita dia akan pink kembali. Nah, itu artinya masih baik. Tapi kalau misalnya tetap pucat, nah itu harus curiga kondisinya perburukan. Bawa segera ke UGD. Nah, kalau pasien gagal jantung kita punya yang namanya traffic light sign, jadi merah, kuning, hijau. Nah, apa maksudnya ini? Nah, maksudnya kalau pasien dalam kondisi hijau artinya harus selalu mengecek sendiri-sendiri. Jadi pasien-pasien kita di sini selalu kita ajarkan untuk memonitor gejala sendiri di rumah. Itu apa? Ada masalah sesak nafas tidak? Bisa beraktivitas normal atau tidak? Ada bengkak kaki atau tidak, berat badannya stabil atau tidak, ada nyeri dada atau tidak. Nah, kalau misalnya jawabannya semuanya tidak, artinya di dalam kondisi zona hijau, ya. Jadi dia masih kondisinya baik, dia bisa teruskan pengobatan seperti biasa, obat-obatan diminum seperti biasa, menjaga asupan garam jangan terlalu banyak, lalu selalu monitor berat badan juga dan rutin kontrol sesuai jadwal, ya. Tapi kalau misalnya kondisi mulai perburukan, seperti misalnya, mulai ada batuk malam hari, ya mulai kok ada kayak rasa berat kalau nafas ya ketika berjalan misalnya atau naik tangga, ada bengkak yang tadinya nggak bengkak tiba-tiba sekarang kok kayaknya kakinya bengkak atau badannya naik ya, kemudian ada rasa sebah atau rasanya perutnya kok penuh gitu atau susah tidur, nah ini zona kuning, hati-hati. Mungkin yang tadinya misalnya jadwal kontrol masih 2 bulan lagi, mungkin perlu dipercepat ya, atau bisa hubungi dulu perawat gagal jantung di klinik gagal jantung kita untuk mendapatkan arahan lebih lanjut ya. Nah, tapi kalau di zona merah misalnya batuknya tambah sering, sesak nafas meskipun lagi tidur berbaring aja sesak ya, apalagi dia jalan tuh berdiri itu dia sudah sesak ya, atau bengkak yang sangat hebat, naik berat badan yang sangat banyak, pusing atau tampak gangguan kesadaran ya, nggak nafsu makan ya, susah tidur, nggak bisa tidur terlentang tapi harus tidurnya posisi duduk begini. Nah, ini
sudah di zona merah. Sebaiknya segera kontrol ke kardiologis kalau memang masih stabil kondisi tanda-tanda vitalnya, atau malah segera ke UGD, ya. Nah, kalau di klinik gagal jantung apa sih yang dilakukan? Ya, di sini kalau klinik gagal jantung kita itu merupakan suatu tim multidisiplin, ya. Jadi bukan hanya dokter jantung saja, tapi ada dokter bedah, ada perawat gagal jantung, ada tim farmasi, tim gizi, tim dari manajemen juga, semua bekerja bersama untuk membantu supaya pasien tidak sering hospitalisasi, tidak sering masuk ke rumah sakit, ya, dan termonitor dan terkontrol dengan stabil meskipun dengan telemedicine, ya. Nah, ini adalah tim gagal jantung kita. Ini adalah gambar sepertinya terasa seperti berabad-abad yang lalu, ya. Padahal masih baru 2 tahun yang lalu. Ini adalah masa, mungkin kalau bayi yang lahir di era milenial, di era corona, ya mungkin tidak tahu ini maksudnya apa. Ini adalah wajah orang normal, ya, tanpa masker. Ya, mungkin mereka nggak kenal. Oh, ini wajah orang tuh ternyata seperti ini, ya. Normalnya tuh kelihatan wajah, mata, hidung, mulut. Kalau yang sekarang mungkin mata terus masker, ya. Mereka mungkin tidak kenal masa-masa kejayaan manusia seperti ini, ya. Mudah-mudahan kalau kita semua protokol kesehatan, kita semua vaksinasi segera, mudah-mudahan masa ini akan kembali lagi dan manusia bisa berinteraksi seperti biasa, ya. Nah, perawat kita juga nanti akan memantau secara berkala pasien-pasien gagal jantung kita dengan suatu checklist, ya, akan dipantau keluhannya apa, bagaimana pemeriksaan tanda-tanda di rumah, bagaimana hasil lab terbaru, bagaimana. Ini juga dilakukan ketika pasien kontrol ke dokter jantung. Mereka akan kita anjurkan untuk mampir ke klinik gagal jantung untuk diobservasi dan diedukasi oleh tim keperawatan, tim gizi, tim farmasi, dan juga fisioterapi kalau memang diperlukan, ya. Nah, di klinik gagal jantung juga kita akan mengevaluasi obat-obatannya, apakah ada efek samping, ya, atau mungkin ada keberatan yang dirasakan oleh pasien, misalnya katakan, oh dok obatnya banyak banget, ini semuanya biayanya terlalu besar buat saya. Oke, kita akan bekerja bersama-sama bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan obat-obatan yang sesuai dengan biaya yang efisien. Tentunya itu yang kita harapkan, karena obat ini pentingnya adalah untuk jangka panjang Anda, ya, supaya hidupnya lebih nyaman dan umurnya bisa lebih panjang, ya. Kemudian apapun hal-hal yang kira-kira bisa mencetuskan gejala gagal jantung itu harus didiskusikan bersama pasien dan keluarga atau caregiver atau yang merawat pasien. Jadi misalnya di rumah kita ada kesulitan, dok, pasien nih ternyata di rumah suka marah-marah misalnya, karena dia suka marah-marah, emosi, jadi sesak nafas, gampang terpicu gitu, ya. Nah, itu kita harus bahas bersama-sama dan bagaimana menyelesaikannya bersama-sama juga, ya. Nah, penting sekali karena pasien gagal jantung itu kalau misal sampai terkena COVID-19, nih kalau misalnya dua-duanya terjadi bersamaan, ya, itu kondisinya bisa sangat berat. Maka pasien gagal jantung harus lebih ketat lagi melakukan protokol kesehatan dan juga keluarganya. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada yang masih keluar masuk, mungkin harus bekerja, ya, jalankan protokol kesehatan dengan maksimal, ya. Jadi jaga jarak, ya. Kemudian hindari kerumunan sebisa mungkin, kalaupun harus bekerja di luar, rajin cuci tangan, pastikan ventilasi di rumah itu baik, ya. Kemudian berani mengingatkan orang lain. Kalau misalnya ketemu nih orang di jalan ternyata dia nggak pakai masker, dia mendekati Anda, stop gitu. Dan ingatkan, maskernya mana Pak? Gitu, ya. Kemudian etika batuk, jangan seperti Mas ini yang batuk nggak ditutup, langsung aja nyembur kemana-mana. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi harus pakai masker atau tutup dengan bagian dalam siku seperti ini, ya. Dan ingat, pakai masker selalu kecuali di tempat yang Anda yakin memang aman. Misalnya di mana? Di kamarnya sendiri, ya. Kalau di tempat lain seperti misalnya di toilet umum, ya, atau di ruang ganti mungkin di rumah sakit atau di tempat kerja, ya. Orang di ruang ganti itu kemungkinan besar akan lepas masker loh. Nah, sementara varian yang baru itu bisa ada di udara lebih lama daripada varian yang awal, sehingga kadang bingung orang, loh, saya selalu pakai masker kok kalau bersama orang, tapi ketika Anda di toilet, mungkin Anda lagi sholat, wudhu, atau apa, kayaknya nggak ada orang, tapi Anda buka masker, kan? Nah, itu pun masih bisa beresiko kalau misalnya ternyata di beberapa waktu sebelumnya ada orang di situ yang ternyata dia positif, dia mungkin juga nggak tahu, ya kan? Dia juga melakukan hal yang sama, dia buka masker, dia entah benerin pakaiannya, atau dia ganti baju, atau dia mungkin wudhu, atau apapun yang dilakukan, tapi dia lepas masker, nah itu bisa menularkan ke orang lain yang sesudahnya. Jadi pastikan pakai masker selalu, ya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Di luar negeri, di UK atau di Inggris, itu juga sama seperti kita. Kalau lihat di sini, ya lihat di sini,
Ini tahun kemarin, ini yang sekarang. Ini jumlah yang positif. Ini tahun kemarin, ini yang sekarang. Ini jumlah yang masuk ke rumah sakit. Ya, tahun kemarin angka yang naik, angka pasien yang positif juga sama, meningkat. Gelombang pertama naik. Angka yang masuk rumah sakit juga sangat tinggi sekali. Tapi beda, lihat sekarang, setelah zaman vaksinasi sudah beredar di sana. Angka positif memang sama naik. Karena gimana pun, karena setelah orang divaksinasi, di sana mereka mulai berkehidupan seperti biasa. Orang mobilisasi lagi, orang bergerak lagi. Sehingga virus itu ya juga bergerak bersama orang itu bergerak. Jadi angka virusnya juga naik. Tapi bedanya di sini. Karena sudah banyak yang divaksinasi, meskipun angka positifnya tinggi, tetapi angka hospitalisasinya itu rendah ya di sini. Ya, jadi mereka sakit positif COVID-nya, tapi mereka mungkin gejalanya tidak ada gejala ataupun gejalanya sangat bergejala mungkin hanya ringan atau sampai sedang yang bisa dirawat sendiri di rumah. Ya, nah dari Perki atau Persatuan Dokter Jantung Indonesia menyampaikan secara resmi bahwa kadang-kadang pasien jantung kan khawatir, dok saya ini boleh nggak sih divaksin ya. Jadi pasien jantung boleh divaksin ya. Yang penting tidak bergejala atau kondisinya stabil dalam 3 bulan terakhir. Artinya apa? Tidak merasa sesak, tidak nyeri dada, tidak gampang capek, tidak berdebar, kaki tidak bengkak, tidak ada gangguan kesadaran ya. Itu boleh ya. Termasuk pasien gagal jantung kronis yang stabil ataupun pasien dengan jantung koroner yang sudah dilakukan tindakan revaskularisasi. Nah, pasien dengan darah tinggi gimana? Juga boleh, asalkan darah tingginya juga stabil dan cukup aman untuk diberikan tensi, bahkan bila mana tensinya pun asalkan tensinya kurang dari 140/100 ya, tapi asalkan tanpa gejala ya catatannya. Nah, kemudian khusus untuk vaksin tertentu, vaksin AstraZeneca itu pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, atrial fibrilasi, penyakit jantung bawaan dan lain sebagainya, ini harus dengan pemantauan dari dokter dulu dan dilihat apakah memang layak untuk mendapatkan vaksin jenis ini. Bila mana tidak layak, maka direkomendasikan mendapatkan vaksin, tetap boleh vaksin, tapi mungkin vaksin jenis yang lain ya. Jadi pastikan konsultasikan dulu kepada dokter jantung Anda sebelum vaksinasi. Ya. Nah, apa sih pesan-pesannya ya? Jadi COVID-19 dan gagal jantung merupakan 2 penyakit berbeda yang dapat timbul sendiri-sendiri ataupun bersamaan, yang dapat dibedakan dengan anamnesis, riwayat epidemiologi atau kontak, pemeriksaan fisik, dan penunjang lainnya. Tes swab PCR, CT scan, chest X-ray dapat membantu membedakan penyakit tersebut. Tata laksana COVID-19 dilakukan secara sinergis dengan obat-obatan gagal jantung sesuai indikasi. Pemantauan ketat kondisi klinis di rumah dengan alat penunjang seperti pulse oximetry atau pengukur saturasi oksigen dan termometer sangat membantu mengurangi kunjungan ke rumah sakit yang tidak diperlukan dan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap yang butuh segera dibawa ke rumah sakit. Nah, layanan telemedicine baik untuk pasien COVID-19 maupun pasien gagal jantung sangat bermanfaat di era pandemi ini untuk menjaga kondisi fisik dalam pemantauan tenaga medis melalui telemedicine. Ya, kemudian protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 perlu semakin ditingkatkan untuk menurunkan angka morbiditas atau angka kesakitan dan angka kematian. Ya. Pasien gagal jantung tetap perlu mendapatkan pelayanan dan pemantauan kondisi yang maksimal dari klinik gagal jantung yang secara khusus didedikasikan untuk pasien gagal jantung dan keluarganya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada hari ini. Ini adalah tim gagal jantung kita di Siloam Hospital Lipo Village di bagian Heart Center. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Indah. Sudah sangat jelas sekali keterangannya tadi, penjabarannya tentang tidak hanya gagal jantung, tapi juga COVID-19 di sini ya. Banyak sekali yang diberikan oleh Dr. Indah hari ini. Mari kita mulai dengan seksi tanya-jawab sekarang. Ada satu pertanyaan dari, sayang sekali tidak mencantumkan nama dokter. Ini pertanyaannya, siang dok, bagaimana bedanya dengan sesak karena asma? Apakah orang yang obesitas sering gagal jantung? Bagaimana standar perbandingan berat badan, usia, dan tekanan darah yang baik? Saya 54 tahun, 108 kg. Dulu waktu muda, sempat darah rendah, sejak usia 50 tahun, tekanan darah cenderung naik. Dan pasien ini adalah penyintas. Saya baru sembuh COVID, isoman di rumah. Mungkin ada advice dari dokter atau komentar dokter, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk pertanyaannya. Jadi pada ini berarti wanita ya? Wanita bukan ya? Oh, tidak dibilang tidak ya? Dijelaskan ya? Oke. Tidak dijelaskan. Oke, baik. Oke, jadi
pada dasarnya faktor risiko seperti obesitas itu bisa mempengaruhi kondisi jantung juga, karena beban jantung untuk memompa darah itu lebih berat pada pasien yang dengan obesitas, karena tentu saja jaringan yang harus diberikan nutrisi, oksigen dan sebagainya itu kan lebih banyak, jadi jantung harus bekerja lebih keras. Nah, apakah akan selalu jadi gagal jantung? Tidak, tapi itu bukan faktor risiko. Nah, idealnya kalau misal ini tidak dicantumkan untuk tinggi badan juga ya. Jadi ada pengukuran sendiri khusus untuk BMI. Jadi BMI itu body mass index yang diukur dari tinggi badan dan berat badan kita ya. Untuk Asia dengan orang Eropa pun berbeda ya. Nah, untuk orang Asia ya idealnya sekitar di 20 sampai 24 itu bagus ya untuk yang normal ya. Nah, jadi kalau misalnya memang Anda beratnya lebih dari 100 kilo, idealnya coba turunkan berat badannya tersebut sampai mencapai berat badan ideal sesuai dengan tinggi badannya. Jadi boleh dicari dulu dan hitung dulu berapa BMI Anda saat ini, lalu menuju ke BMI yang normal. Nah, kenapa sih kok tekanan darahnya cenderung naik padahal dulu rendah? Nah, ini dari kata-kata ini saya sebenarnya berasumsi bahwa ini adalah perempuan, tapi mungkin saya keliru ya. Kenapa sih saya asumsinya ini perempuan? Karena pada perempuan ketika usia muda biasanya tekanan darahnya itu masih terkontrol karena dijaga oleh hormon kewanitaan. Apa itu? Estrogen ya. Estrogen itu merupakan suatu hormon kewanitaan yang bisa menjaga tekanan darah, jadi tekanan darah vasodilatasi itu meregangkan pembuluh darah sehingga tensinya itu tidak tinggi ya pada wanita-wanita umumnya. Nah, tapi ketika memasuki masa pramenopause atau menopause itu hormon tadi berkurang sehingga yang tadinya mungkin tensinya normal sekarang menjadi tensinya mulai merambat naik sampai nanti seiring dengan usia pun akan bertambah naik. Nah, pada wanita-wanita di usia menjelang premenopause hendaknya melakukan pemeriksaan general medical check up juga untuk melihat kondisi secara umum, baik kondisi hormonnya, kondisi kardiovaskulernya ya, kondisi metabolik umum juga perlu dievaluasi dengan medical check up rutin ya. Karena hal yang kadang kurang disadari oleh perempuan dan mungkin kurang diangkat juga adalah bahwa gejala menopause itu kadang terlalu bervariasi. Jadi misalnya apa? Kadang merasa pegel-pegel, lalu pergi ke dokter, entah ke dokter saraf atau ke dokter ortopedi. Lalu kemudian ada rasa mual atau rasa gampang emosi, lalu pergi ke dokter lain lagi. Jadi sebenarnya semua ini adalah bagian dari suatu sindroma dari pramenopause tadi. Nah, makanya harus dilihat secara menyeluruh kondisi tadi dengan suatu medical check up ya. Oke, mungkin itu jawaban pertanyaan pertama. Baik, terima kasih dokter. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tidak terkait dengan gagal jantung. Apakah boleh nanti saja setelah ada beberapa pertanyaan yang tentang boleh bebas sesuai modal. Oke. Baiklah, ini sekarang saja ya dokter ya. Boleh. Dok, saya 30 tahun pria, namanya Bapak Rizky Agung Pramisto, umur 30 tahun, punya penyakit jantung bawaan lahir VSD. Ada rencana untuk dilakukan tindakan untuk VSD tahun ini. Boleh vaksin tidak ya? Boleh. Ya, selama satu, saya yakin Anda pasti punya dokter jantung Anda sendiri. Pastikan Anda kontrol dulu sebelumnya, karena ketika Anda menyebutkan nanti dalam screening di sentra vaksinasi bahwa Anda memang punya penyakit jantung bawaan dan memang harus disampaikan apa adanya, pasti dari sana akan minta dulu dokter jantungnya bagaimana, sudah setuju mengizinkan untuk Anda vaksinasi. Nah, itu yang harus Anda bawa suratnya menuju ke sentra vaksinasi, karena di sentra vaksinasi itu adalah suatu tempat di mana memang mereka bukan untuk medical check up, mereka untuk vaksinasi saja dan alat-alatnya pun terbatas. Jadi screeningnya apa yang dilakukan? Screening tanda-tanda vital, tensi, nadi, frekuensi nafas, suhu, seperti itu ya. Mereka tidak akan periksa jantung Anda begini, ada penyakit jantung atau enggak diperiksa. Itu sangat bergantung kepada kejujuran dan apa yang pernyataan yang Anda sampaikan gitu. Jadi kalau Anda sampaikan memang Anda punya sakit jantung, hendaknya membawa surat ACC atau persetujuan dari dokter jantung bahwa Anda kondisi saat ini adalah aman untuk divaksinasi. Jadi jawabannya adalah pada dasarnya tidak ada kontraindikasi untuk Anda divaksinasi, tapi pastikan dengan dokter jantung Anda apakah darah Anda tidak ada masalah pembekuan darah, kemudian kondisi VSD-nya stabil atau tidak, ada gejala gagal jantung atau tidak, itu harus dipastikan oleh dokter jantung Anda.
Baik, terima kasih. Semoga jawabannya cukup jelas dan bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada satu lagi, Dok. Dari Ibu Alosita Wima Saritwa. Dok, apakah dalam medis ada istilah gagal jantung permanen dan tidak permanen? Jika ada, PPCM masuk ke permanen atau tidak permanen? Dan apakah PPCM termasuk gagal jantung yang harus minum obat seumur hidup? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi PPCM itu apa sih? Ini mungkin Bu Alocita sudah sering mengenal PPCM ya, tapi di sini mungkin yang lain belum tahu. PPCM itu adalah namanya peripartum kardiomyopati. Itu suatu gangguan pada otot jantung yang terjadi pada seorang wanita menjelang ataupun segera setelah pasca persalinan, biasanya sampai 6 bulan pasca persalinan. Ya, jadi apa sih yang terjadi ketika itu? Pasien biasanya ada keluar rasa sesak nafas persis seperti gagal jantung, dan ketika diperiksa oleh dokter jantung di USG jantungnya, maka fungsi pompa jantungnya umumnya turun sangat drastis. Normalnya di atas 50%, tapi pada pasien-pasien PPCM ini fungsi pompa jantungnya bisa turun sampai bahkan kurang dari 35%. Jadi bayangkan bahwa harusnya dipompanya kuat, masih muda biasanya pasien yang PPCM itu, karena di usia childbearing atau di usia produktif yang bisa bisa melahirkan anak biasanya ya. Dan itu usia masih muda tapi fungsi jantungnya sudah kurang. Nah, itu harus ditangani dengan lebih lanjut. Nah, pasien PPCM ini itu prognosisnya ada 2 setelah 6 bulan ya. 50% akan kembali normal fungsi pompa jantungnya, 50% lagi tidak dan hidup menetap dengan gejala gagal jantungnya ya. Dan in general nasihat dari berbagai perhimpunan, pasien yang sudah mengalami peripartum kardiomyopati disarankan untuk tidak mengandung atau tidak memiliki anak lagi selanjutnya. Kenapa? Karena meskipun misalnya pada 2 kelompok tadi, meskipun fungsi pompa jantungnya termasuk yang pulih kembali atau yang kembali ke normal lagi, bila mana dia mengandung anak berikutnya, tetap ada kemungkinan bahwa malah kondisinya bisa lebih berat lagi. Jadi fungsi pompa jantungnya mungkin bisa lebih turun lagi daripada yang sebelumnya ya, dan meningkatkan resiko angka kematian ibu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi ada memang bisa permanen, bisa juga tidak permanen, memang 50-50, dan ini terjadi pada perempuan dengan faktor-faktor risiko tertentu ya, misalnya hamilnya di usia yang lebih lanjut, atau riwayat multipara atau hamil berkali-kali, itu lebih sering terjadi PPCM seperti ini. Atau pasien yang juga memiliki hipertensi ketika kehamilan atau preeklamsi, itu juga bisa resiko PPCM-nya juga lebih tinggi. Jadi kalau punya resiko sebelumnya pernah PPCM, maka hamil, misalnya kebetulan ternyata hamil lagi berikutnya, harus dalam pemantauan 2 dokter kandungan dan dokter jantung juga. Gitu ya. Dan pastikan mungkin bila mana ada keluhan, terutama di menjelang persalinan ya, di trimester ketiga ada keluhan sesak nafas yang mungkin tidak lazim seperti teman-teman yang hamil yang lainnya, yaitu sebaiknya diperiksa juga jantungnya ya. Nah, untuk lihat apakah ada gangguan fungsi pompa jantung atau tidak. Biasanya 1 bulan menjelang melahirkan sampai dengan 6 bulan pasca melahirkan. Kalau ada keluhan sesak nafas, segera kontrol ya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ini karena waktunya sudah habis. Saya sudahi Q&A, nanti akan dijawab secara offline oleh Dokter Indah mungkin. Jadi saya kalau nggak salah Bu Cecil, nanti ini kan ada di sosial medianya Siloam Hospital Eco Village ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, silakan nanti bisa mungkin komen di situ ya. Nanti bisa diarahkan oleh manajemen Siloam untuk nanti di relay ke saya biar bisa saya bantu jawab. Baik, terima kasih banyak dokter. Sebentar. Kemudian ada beberapa informasi yang hendak kami sampaikan. Oke. Sebentar. Oke. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk memberikan jawaban untuk kuesioner yang akan kami berikan di kolom chat nanti. Mohon diisi supaya menjadi masukan untuk kami. Kemudian ada beberapa informasi. Jadi di Siloam Hospital terdapat heart failure clinic ya, yang
menyediakan pelayanan dari berbagai macam profesi medis, dari apoteker, kemudian dokter, yang terutama dokter, apoteker, dari perawat, kemudian ahli gizi, dan dari fisioterapis. Kemudian juga pelayanan ini tidak hanya bisa dilakukan di Siloam, tapi bisa juga untuk di Siloam at home. Jadi bisa konsultasi, tidak harus di rumah sakit, tapi bisa lewat telekonsultasi. Kemudian ada juga pelayanan yang home care, yang bisa datang ke rumah. Itu bisa menyediakan pelayanan ke rumah dengan informasi seperti tercantum. Dan ada juga layanan drive-thru untuk menyingkat waktu. Jadi tidak perlu antri, tapi tetap drive-thru. Mungkin kalau saya boleh tambahkan sedikit dari Bu Sisil, bahwa klinik gagal jantung kita itu untuk memberikan edukasi kepada pasien-pasien jantung yang datang ke rumah sakit, ataupun yang mungkin belum pernah ke sini, boleh silakan datang untuk mendapatkan informasi tersebut. Ya, informasi dan edukasi yang kita berikan pada klinik gagal jantung itu tidak dipungut biaya. Oke. Jadi ada layanan drive-thru yang bisa Bapak Ibu nikmati, tinggal antri saja di dalam mobil, tidak perlu kemana-mana, kami yang akan mendatangi Bapak dan Ibu. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk kesediaan Dr. Indah membagikan informasi mengenai COVID dan gagal jantung. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua sampai akhir. Semoga semakin jelas apa perbedaan COVID dengan gagal jantung. Semoga semua sehat dan bisa menjalani hari-hari yang tersisa dengan bahagia. Terima kasih, sampai bertemu di edukasi berikutnya. Gagal jantung merupakan kelainan pada otot jantung yang menyebabkan ketidakmampuan jantung untuk dapat mengalirkan darah secara efektif ke seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan pasokan suplai darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh akan menjadi berkurang. Berikut ini adalah gambaran ilustrasi jantung yang normal. Jantung kita terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Ventrikel kiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar yang disebut aorta. Nah, selanjutnya berikut ini adalah gambaran otot jantung yang mengalami kondisi gagal jantung. Anda bisa lihat di sini bahwa otot jantung di ventrikel kiri tampak melebar atau menipis akibat dari kelainan otot jantung tersebut. Sehingga kemampuan fungsi pompa jantung akan menjadi berkurang dan darah yang keluar dari jantung juga akan berkurang. Berbagai penyakit kardiovaskuler dapat berakibat kepada gagal jantung. Semua ini diawali dengan adanya faktor resiko pada seseorang, mulai dari adanya hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kolesterol, obesitas, dan juga kebiasaan merokok. Faktor-faktor resiko ini bisa berakibat kepada penyakit yang disebut penyakit jantung koroner atau serangan jantung pada akhirnya, dan juga stroke. Nah, penyakit-penyakit ini saat ini penanganannya sudah sangat bagus di seluruh Indonesia. Banyak lab kateterisasi jantung sudah ada di mana-mana, sehingga pasien-pasien ini dapat survive atau bertahan hidup lebih lama. Namun, hal ini menyebabkan bahwa mereka pada akhirnya akan hidup dengan kondisi di mana fungsi pompa jantungnya lebih kurang daripada normal. Nah, hal ini adalah yang disebut dengan kondisi gagal jantung. Sehingga pada saat ini, populasi pasien dengan gagal jantung pun semakin banyak didapatkan di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa penyebab gagal jantung yang sering kami temui di lapangan. Penyakit jantung koroner, penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung katup, penyakit jantung bawaan, dan beberapa kelainan sistemik yang juga dapat menyebabkan kelainan pada otot jantung, seperti tiroid dan anemia. Kelainan jantung lain juga ada yang kita sebut sebagai kardiomiopati. Sebagai contohnya adalah peripartum kardiomiopati, merupakan suatu kelainan jantung yang ditemui pada perempuan menjelang atau pasca persalinan.
Tanda dan gejala gagal jantung dibagi menjadi dua, gejala yang khas dan gejala yang tidak khas. Gejala yang khas antara lain adalah adanya sesak nafas, penurunan kapasitas fungsional, mudah lelah, adanya bengkak di pergelangan kaki, dan juga adanya rasa sesak ketika membungkuk. Nah, sementara tanda atau gejala yang tidak khas antara lain adalah adanya depresi, rasa pusing, penurunan nafsu makan, atau bahkan rasa yang terlalu kenyang setelah makan, serta juga adanya batuk pada malam hari. Pasien gagal jantung sering mengalami rawat inap berulang. Dalam setiap kali rawat inap ini, umumnya disebabkan adanya suatu injuri pada jantung. Jadi terjadi suatu kondisi akut. Nah, setiap kali terjadi injuri ini, maka kerusakan otot jantung akan semakin bertambah. Sehingga dalam jangka panjang, bila kondisi ini terjadi berulang kali, maka kondisi jantung keseluruhannya akan semakin menurun. Dalam dekade terakhir, sudah banyak kemajuan dalam bidang terapi gagal jantung. Namun meskipun demikian, angka kesakitan dan kematian masih tinggi. Angka hospitalisasi juga masih tinggi. Angka kematian gagal jantung tahap lanjut bahkan lebih tinggi daripada pasien dengan kanker. Dalam 5 tahun setelah terdiagnosa, pasien dengan gagal jantung lanjut memiliki angka kematian sebesar 50%. Oleh sebab itu, pasien gagal jantung membutuhkan tidak hanya pelayanan dari penyedia kesehatan, namun juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga dalam menjalani hari-harinya. Mereka juga membutuhkan dukungan tim dari gagal jantung untuk bisa memperoleh kualitas hidup yang maksimal yang disediakan oleh pelayanan kesehatan seperti dokter jantung, perawat, ahli gizi, farmasi, dan juga tim dari fisioterapi. Di Siloam Hospital Lippo Village, kami memiliki heart failure clinic yang mana pasien gagal jantung yang datang ke kami akan ditangani oleh tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis jantung, dokter bedah toraks dan kardiovaskuler, dokter spesialis gizi klinik, dokter rehab medis dan tim fisioterapis, ahli farmasi, dan juga perawat gagal jantung. Seluruh personil dalam tim kami berdedikasi untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien gagal jantung. Di klinik gagal jantung kami, Anda akan dilatih dan diberikan informasi untuk memantau kondisi Anda di rumah. Bila Anda di zona hijau, di mana kondisi Anda nafasnya baik, tidak tersengal-sengal, tidak terjadi kenaikan berat badan, tidak terjadi pembengkakan di kaki, tidak ada nyeri dada, tidak ada penurunan kemampuan untuk aktivitas sehari-hari, maka hal ini menunjukkan tanda bahwa Anda dalam kondisi yang terkendali dan ini merupakan target terapi kami di sini. Namun dalam beberapa kondisi di mana bila mana Anda memiliki gejala-gejala di zona kuning maupun zona merah, maka itu membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bila berat badan Anda naik 1 kg dalam 1 hari atau lebih dari 2,5 kg dalam 1 minggu, atau ada bengkak yang bertambah di perut, kaki dan pergelangan kaki, nafas yang menjadi lebih pendek, cepat lelah dan tidak bertenaga, atau ada keluhan rasa pusing, pening, dan merasa tidak nyaman atau cemas, bila mengalami gejala-gejala tersebut, segera hubungi perawat gagal jantung kami melalui hotline yang tertulis di sini. Namun, bila Anda mengalami gejala di zona merah seperti sulit bernafas, nafas yang pendek walaupun dalam kondisi duduk, nyeri dada, bingung atau rasa tidak bisa berpikir dengan jernih, maka itu merupakan tanda Anda di zona merah atau di zona yang darurat. Segera hubungi 1500911 untuk memanggil ambulans atau segera ke UGD terdekat bila Anda mengalami tanda-tanda gejala di atas. Setiap pasien yang sudah terdiagnosa gagal jantung ataupun yang belum terdiagnosa namun memiliki gejala gagal jantung atau caregiver atau keluarga pendamping pasien yang membutuhkan edukasi maupun informasi tentang penyakit gagal jantung dan juga perawatannya di rumah dapat mengunjungi heart failure clinic kami di Siloam Hospital Lippo Village tanpa dipungut biaya. Bayangkan, jika seluruh fasilitas rumah sakit bisa kamu rasakan hanya dalam satu genggaman. My Siloam, aplikasi yang memberikan segala kemudahan terkait layanan kesehatan. Temukan rumah sakit terdekat dengan fitur Hospital Information. Cari jadwal dokter yang ingin dituju lalu atur janji konsultasi lewat fitur Book Appointment. Dengan sistem yang terintegrasi langsung, aplikasi My Siloam langsung menghubungkan antara pasien, rumah sakit, dan dokter
sehingga kamu bisa menghemat waktu karena janji konsultasi telah terdaftar. Ingin mengetahui riwayat medis kamu? Tenang, MySiloam siap membantu. Akses seluruh catatan medis hingga riwayat obat yang ditebus selama berobat di Siloam Hospitals. Dan masih banyak lagi fitur aplikasi MySiloam, teman sehat untuk hidup yang lebih sehat. Download aplikasinya sekarang juga. Jantung itu seperti sungai. Ia perlu dijaga hingga tak terganggu kerjanya. Kondisinya perlu dipantau agar alirannya tetap lancar dan jika bocor dapat segera ditutup. Apapun kondisi jantung Anda, tim dokter multidisiplin Siloam Hospitals siap menanganinya. Dengan protokol kesehatan yang ketat, Anda tak perlu ragu datang berobat pada masa ini. Jaga detak jantung Anda di Siloam Hospitals. Begitu banyak perjumpaan dalam hidup kita. Halo, hai, apa kabar? Ada sapa yang diujar, ada nomor yang ditukar. Ada yang berhasil menemukan cinta. Ada yang terpuaskan lapar dan dahaganya. Ada yang menjalin persahabatan sejati. Ada yang menyambung tali silaturahmi. Dan ada yang bekerja sama merajut mimpi masa depan. Satu demi satu nomor tersimpan. Waktu demi waktu memori tercipta. Sampai datanglah situasi tak terduga. Tetap tenang, tak perlu banyak aksi. Ambil kendali dengan satu nomor kunci. Di sini, setiap area selalu rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Seluruh staf juga rutin dilakukan rapid test. Kita tetap praktek dan siap melayani pasien.